Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Juraling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Gimana balapannya semalam? Seru? Menegangkan? Atau justru malah ya biasa-biasa aja atau malah flat? Ya, di sini gue pengen langsung merangkum beberapa kejadian yang terjadi di balapan semalam. Yang pertama, kesian Miguel Oliveira, sialan Marc Marquez. Kenapa gue bilang kayak gitu? Aduh, Marc Marquez itu gimana ya? Terlalu menafsu untuk masuk ke dalam, tapi dia juga apa ya, namanya motornya juga nggak bisa agresif kayak dulu, tapi dipaksain buat masuk hingga akhirnya nyeret dua rider, Miguel Oliveira dan Jorge Martin. Beruntungnya Jorge Martin masih bisa lanjut, tapi Miguel Oliveira sampai cedera cuy, dan ujung-ujungnya kemungkinan absen sih karena sampai dibawa ke medical bro. Dan Marcos sendiri akhirnya ya sama cedera juga gitu loh, cedera tangan. Untung nggak sampai yang high side lagi gitu ya. Dan alhasil ujung-ujungnya dia minta maaf ya, karena emang dia yang salah, dan dia ngaku kalau dia siap bakal dapat penalti. Dan ya hasilnya kita nggak tahu bakal dapat penalti kayak gimana, tapi yang jelas ini kerugian besar buat ketiga pembalap. Marc Marquez rugi besar, apalagi Miguel Oliveira kemungkinan absen di race berikutnya. Dan ya kita bakal lihat lah nanti perkembangan medical checknya kayak gimana. Dan yang jelas ini apalagi tuan rumah ya, ini rugi bandar bisa podium padahal, tapi ujung-ujungnya ya gara-gara Marcos ini bikin gua gregetan sama Marc Marquez. Terlalu nafsu untuk ngejar podium, seharusnya bisa tahan itu, cuman emang karena RC23V nya susah banget buat dikendaliin, sumpah itu motor susah banget dikendaliin. Sebenarnya kencang, cuman emang karena dianya terlalu nafsu aja sampai akhirnya crash gitu. Next, aduh gimana dengan Yamaha bisa gue bilang di balapan ini hancur lebur, sumpah hancur lebur, sampah itu motor, sumpah itu udah kayak aduh gimana ya gue bilangnya. Startnya ke 9 Fabio bisa melorot posisi 16-17, tapi beruntungnya Yamaha punya Fabio, dia bisa recovery sampai posisi ke-8. Itu miracle sih, karena emang motornya motor butut tambah Fabio untungnya dia keluarin semua potensinya, dan hasilnya bagus, bisa recovery sampai akhir finish di posisi 8. Dan ya masih PR nya banyak ya Yamaha, dan kita bakal lihat nanti di sirkuit Argentina bakal berjalan dengan baik atau justru ya malah tambah hancur, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini kalau misalkan hasil sesi kualifikasinya kemarin dia bisa keempat atau kelima, kemungkinan bisa raih podium. Tapi kemarin 9 pak, dan ya startnya jelek banget, 16 cuy, 16-17an apa 15 tuh. Dan tapi recovery-nya oke, posisi 8. Oh ya, do your best for the next race Fabio, and good luck for the next race. Next, VR46 senyum. Kenapa gue bilang VR46 senyum? Marco Bezzecchi lagi-lagi naik podium. Ya, Marco Bezzecchi terakhir naik podium itu di Assen, yaitu podium pertamanya. Dan ini podium keduanya, menurut gue race pace oke. Dia bisa fight lawan Jack Miller, lawan Alex Marquez, dan sebenarnya ada di posisi ke-6 waktu itu. Dan tapi pelan-pelan dia naik satu-satu, salib Brad Binder, salib lagi si Jack Miller, dan salib Alex Marquez, dan hasilnya luar biasa. Dia bisa finish di posisi ketiga, dan hasil ini merupakan hasil yang cukup baik buat VR46, dan hasilnya benar-benar di luar dugaan gue. Emang karena ini sirkuit Ducati dan pakai Desmo 22, menurut gue oke, motor bagus, dan emang Ducati powerful banget di sirkuit ini. Dan ya buktinya 1 sampai berapa tuh, satu ya podium 8 besar Ducati rata-rata menguasai, luar biasa, dan hasilnya oke. Next, brilliant Maverick finish. Kenapa gue bilang brilliant? Maverick itu dari awal emang udah kenceng banget, dari awal balapan.
dan hasilnya luar biasa, bisa finish di posisi kedua dan hasilnya benar-benar ya udah diprediksi kalau Aprilia bakal menggebrak di musim ini. Sebenarnya Miguel juga masuk, tapi karena crash ini aja bikin gua aduh, Marquez anjing. Sorry loh, bukannya gua anti Marquez, cuman gua ini banget gitu loh, emosi sama Marquez karena terlalu maksain diri buat nyalip dan ujung-ujung nyeret si Miguel. Tapi ya gitulah, namanya balapan, kita mah bebas gitu loh, namanya penonton, bebas-bebas aja berpendapat gitu ya. Gue sih nggak ini ya, cuman ya gimana, namanya balapan gitu loh, kita pasti tersulut emosi. Dan menurut gue di posisi keduanya ini raih hasil yang oke dengan 25 poin di championship, menurut gue oke punya. Dan gue berharap buat Maverick bakal bisa raih hasil yang lebih baik lagi, dan justru malah dia bisa buktiin kalau dia jadi contender champion buat musim ini. Kalau misalkan dia bisa konsisten, dia bisa approve untuk raih kemenangan pertamanya di musim ini sama Aprilia. Kita bakal lihat nanti di race berikutnya di GP Argentina next week. Last but not the least, Pecco untouchable. Sebenarnya bukan untouchable juga sih, lebih ke apa ya, undefeated kayaknya. Karena motornya gila cuy, memang dari awal udah diprediksi. Sebenarnya startnya juga ya nggak begitu ini juga sih, cuman start di front row sih, start 3, cuman ya udah ketebak gitu loh, yang menang pasti bakal Ducati gitu di sini, karena emang sirkuitnya sirkuit Ducati cuy. Dan jujur pertarungannya sama Maverick waktu di awal balapan itu kerasa banget, dan bahkan ancaman juga tuh si Maverick buat si Pecco. Dan kita lihat hasil balapannya, wah ini bakal kesalipnya, tapi ternyata enggak. Dia berhasil jaga gap, berhasil jaga ritme bannya biar nggak habis, dan hasilnya lap time-nya juga rapi, dan wow, untouchable bener-bener. Dan wah gila lah, Pecco ini kayaknya masih bakal jadi kandidat terkuat buat jadi championship musim ini. Ya gue pengen lihat lah kayak gimana nanti di musim 2023 ini berjalan, apakah hasilnya bakal bagus terus atau justru malah ngebadut. Tapi nggak mungkin sih Ducati yang ini ngebadut, kecuali buat yang merah satunya lagi yang di balap mobil itu tai sih. Tapi ya udahlah, yang penting yang merah ini jangan ngebadut gitu loh, udah bagus. Yang mobil aja kayak biarin yang merah mobil biarin aja. yang motor sama yang lain-lain jangan gitu. Dah itu aja sih buat gua. Pokoknya buat posisi pertamanya Pecco good job, and mudah-mudahan masih bisa dipertahankan sampai akhir musim gitu sih, atau seenggaknya next race lah bisa fight buat pertahan posisinya gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Kalau ada yang salah mau dikoreksi, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe.